kita membahas jauh tentang pelajaran matematika yang menggunakan tanda rumus. Kita pelajari dulu konsep dasarnya agar kita tidak merasa kesulitan ketika kita menghadapinya. Kata kunci untuk mata pelajaran atau untuk materi jarak, waktu, dan kecepatan adalah jarak, waktu, kecepatan, perkalian, dan pembagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama dari pembelajaran matematika hari ini. Contoh yang pertama yang Pak Nopal sudah buat adalah kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai oleh Bayu adalah 60 km per jam. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh oleh Bayu dalam waktu 2 jam. Berarti yang ditanya berapa jarak. Kita gunakan rumus jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 60 km per jam dikali 2 jam. Berarti jaraknya 60 km per jam dikali 2 jam. Jaraknya sama dengan 60 kali 2, 120 km. Berarti satuan jarak adalah kilometer. Contoh yang kedua masih mengenai jarak. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai oleh Pak Doni adalah 70 km per jam. Jika dalam waktu 1 jam Pak Doni sudah tiba di tempat tujuan, berapa kilometer jarak yang ditempuh Pak Doni? Berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Pak Doni? Berarti ditanya jarak, kita masih menggunakan rumus jarak. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 70 km per jam dikali 1 jam. 70 km dikali 1 jam sama dengan 70. Satuan jarak adalah kilometer. Berarti jawabannya 70 km. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga. Contohnya, jika dalam waktu 3 jam, Pak Ahmad sudah sampai tujuan yang berjarak 150 km per jam. Berapa kecepatan rata-rata laju kendaraan yang dikendarai oleh Pak Ahmad? Apa yang ditanya? Iya, yang ditanya adalah kecepatan. Kita pakai lambang aja ya, K. Ketika kecepatan sama dengan apa rumusnya? Dibagi jarak bagi waktu. Jaraknya 150 km. Waktunya bagi ya. Waktunya berapa? 3 jam. Berapa jaraknya? 150 dibagi 3 sama dengan 50 km per jam. Paham ya?
Berikutnya contoh yang keempat. Jarak kota A ke kota B adalah 250 km. Jika dalam waktu 5 jam, kendaraan yang berangkat dari kota A dan sudah tiba di kota B, berapa kecepatan rata-rata laju kendaraan tersebut? Ulangi, jarak dari kota A ke kota B adalah 250 km per jam. Jika dalam waktu 5 jam, kendaraan yang berangkat dari kota A dan sudah tiba di kota B, berapa kecepatan rata-rata laju kendaraan tersebut? Berarti yang ditanya adalah kecepatan. Ditanya adalah kecepatan. Langsung kita pakai rumus. Kecepatan adalah jarak bagi waktu. Jaraknya 250 km per jam. Dibagi waktunya berapa? 5 jam. Berarti kecepatannya adalah 250 km per jam dibagi 5 jam. 25 dibagi 5 berarti 50 km per jam. Mudah ya. Contoh berikutnya. Contoh yang kelima atau contoh nomor 5. Jarak kota A ke kota B adalah 180 km. Jika laju kendaraan rata-rata 60 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan agar tiba di kota B? Berapa waktu yang dibutuhkan agar tiba di kota B? Jawab. Yang ditanya adalah waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Jarak dalam soal tersebut adalah 180 km per jam dibagi 60 km. Maaf, ini enggak ada jamnya. Jaraknya 180 km dibagi 60 km per jam. Berapa waktunya? 180 dibagi 60 adalah 3 jam. Paham? Contoh yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah jika sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 80 km per jam, sedangkan jarak yang ditempuh adalah 160 km. Dan jika kendaraan tersebut berangkat pukul 15.00, pukul berapa kendaraan tiba di kota tujuan? Pukul berapa? Berarti ditanya waktu tiba. Ditanya waktu tiba. Sebelum kita menjawab waktu tiba, kita cari dulu waktu dengan rumus yang telah kita pelajari. Kalau ditanya waktu, jawabnya adalah jarak bagi kecepatan. Jaraknya 160 km.
Kecepatannya 80 km per jam. Berapa waktunya? Waktunya adalah 160 km dibagi 80 adalah 2 jam. Ini waktu tempuhnya 2 jam. Sedangkan ditanya adalah waktu tiba. Untuk menemukan waktu tiba berarti waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Waktu berangkatnya adalah 15.00 ditambah waktu tempuhnya 2 jam. Berarti 15.00 ditambah 2 jam adalah pukul 17.00. Berarti waktu tibanya pukul 17.00. Demikian apa yang Pak Noval dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan komennya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.